Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullahu ta'ala, di mana kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang sholat tahiyatul masjid, atau kita akan bahas pada pertemuan ini biidznillah wa aunih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membahkan kepada kita pemahaman dan juga keikhlasan dan hati yang bersih untuk bisa mempelajari hadis demi hadis, ayat demi ayat, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah, mikro ya Hardian. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, tahiyatul masjidi فإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فعن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإنما قلت. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, salat tahiyatul masjid apabila seseorang memasuki masjid, maka wajib atasnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Berarti di sini penulis berpendapat bahwasannya sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib di sini. Ya. Meskipun jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Namun di sini kita melihat penulis mengatakan wajibah. Berarti beliau berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid. Ya. Dan sholat tahiyatul masjid ini merupakan salah satu di antara sholat tatawwu. Apa yang dimaksud dengan sholat tatawwu? Sholat tatawwu adalah sholat yang dilakukan di luar sholat yang 5 waktu. Adapun jumhur ulama berpendapat selain sholat yang 5 waktu maka hukumnya adalah sunnah. Namun di antara para ulama ada yang menghukumi di antara beberapa sholat sunnah tersebut atau sholat tatawwu tersebut ada yang wajib. Misalnya ada di antara para ulama, khususnya misalnya dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwasanya sholat witir itu wajib. Di sini beliau berpendapat salat tahiyatul masjid wajib. Ada yang berpendapat salat gerhana wajib. Ya. Dan yang lainnya.
Maka di sini apa dasarnya kenapa beliau berpendapat bahwasannya salat tahiyatul masjid adalah wajib? Dasarnya adalah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai sudah mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau masuk masjid maka jangan dulu apa? Jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan sampai seseorang duduk di masjid tapi nggak sholat. Ya. Iqra. Wa innama qultu bil wujubi bi zahiril amri alladhi laysa hunaka min al-fara'id ma yasrifuhu an zahirihi illa haditha Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salati qala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Di sini penulis melanjutkan, dan kenapa aku mengatakan bahwasannya hukumnya adalah wajib? Kenapa kok beliau berpendapat hukumnya adalah wajib? Yaitu karena zahir perintah yang tidak ada qarinah petunjuk lainnya yang memalingkan dari kewajiban. Karena hukum asal perintah adalah menunjukkan al-wujub, kewajiban. Sampai adanya dalil lain, sampai adanya hadis lain yang memalingkan dari kewajiban tersebut menjadi an-nadab al-istihbab, ya, atau sunnah. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salatlah kalian sebelum maghrib, 2 rakaat. Kemudian beliau berkata liman syaa, bagi siapa yang mau. Ini qarinah, perintah tersebut berarti tidak wajib. Atau beliau menyebutkan di dalam hadis diperintahkan, tapi di dalam lain beliau meninggalkannya, ya. Maka saat itu ada qarinah yang memalingkan dari suatu kewajiban menjadi istihbab atau nadab, ya, hukumnya sunnah saja. Maka berkata penulis di sini, kenapa beliau berpendapat bahwasanya hukumnya tahiyatul masjid adalah wajib? Karena zahir perintah yang tidak ada di sana qarinah petunjuk-petunjuk lain yang memalingkannya dari zahir perintah menunjukkan kewajiban. Illa kecuali hadisnya Talhah bin Ubaidillah. Ini dalilnya jumhur yang menjadikan semua salat-salat selain salat 5 waktu hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Talhah bin Ubaidillah ini, ya. Yaitu anna Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ra'si, rambutnya acak-acakan, ya. Rambutnya acak-acakan. Kemudian si badai itu pun berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah wajibkan atas diriku dari ibadah salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, salat yang 5 waktu kecuali kalau kamu mau menambahnya. Artinya as-salawatul khamsu inilah yang wajib. Ila an tatawwa, ya, makanya salat tatawwu itu salat selain yang 5 waktu. Ya, ini dalilnya, ya.
as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, ila an tatawwa, kecuali kalau kamu menambah ya salat-salat tambahan, maka itu sunnah, silahkan kalau mau nambah, itu artinya ila an tatawwa syai'an, kecuali kalau kamu menambahkannya. Wa fi iqra wa fi ja'li hadzal hadithi dalilan ala adami wujubi ma dzukira nadharun indi li'anna ma waqa'a fi mabadi'i at-ta'alimi la yasihhu at-ta'alluqu bihi fi sarfi ma warada ba'dahu wa illa lazima qasru wajibat asy-syari'ati bi asriha 'ala al-khams al-madhkurati wa innahu kharqun lil ijma'i wa ibtalun li jumhur asy-syari'ati fal haqqu annahu yu'khadhu bid dalil al-muta'akhkhir idza warada mawridan sahihan wa yu'malu bima yaqtadihi min wujubin aw nadbin aw nahwihima wa fil mas'alatil khilafun wa fil mas'alati khilafun wa hadha arja'ul qawlaini. Berkata di sini penulis menukil ucapan Al-Imam Asy-Syaukani dari kitab beliau Nailul Awtar, wa fi ja'li hadzal hadis dalilan ala adami wujubi ma dzukir nadharun indi, yaitu ketika hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwasannya tidak ada kewajiban dari apa-apa yang disebutkan, maka di sini ada nazar, ada suatu hal yang ya kritikan di sisi beliau. Kenapa? Karena li'anna ma waqa'a, karena apa-apa yang ya dari dalil-dalil yang turun, dalil-dalil yang muncul di awal-awal pengajaran Islam, dalil-dalil yang awal-awal muncul di awal Islam, maka tidak boleh terus dipegang dan meninggalkan dalil-dalil setelahnya. Jadi dalil-dalil yang ini Arab Baduy, hadis ini di awal Islam ya. Kemudian dipegang erat-erat, hadis-hadis setelahnya tidak diacuhkan ya. Maka ini tidak pas, tidak benar. Wa illa lazima qasru wajibati syariah bi asriha alal khamsil madhkurah. Karena kalau tidak, maka wajib kita ya cuma membatasi kewajiban syariah seluruhnya hanya kepada yang 5 yang disebutkan saja, yaitu sholat 5 waktu saja. Kalau kita memegang hadis ini ya, berarti yang wajib cuma sholat 5 waktu saja. Padahal hadis ini di awal-awal Islam ya, ketika si Badui tadi bertanya tentang Islam, wa innahu kharqun lil ijma', dan ini meruntuhkan, menghancurkan ijma', merusak ijma' ya, kesepakatan para ulama, wa ibtalun li jumhur syariah, dan membatalkan mayoritas kebanyakan syariat-syariat. Fal haqqu annahu yuqad bid dalilil mutaakhir, maka yang benar adalah yaitu kita mengambil, mengamalkan, meyakini dalil yang datang belakangan apabila dalil itu datang dari arah yang sahih. Apabila hadisnya sahih ya, dan dia munculnya belakangan, ya tetap kita amalkan. Termasuk kalau dalil yang belakangan tersebut menunjukkan kewajiban, maka jangan kita megang yang awal terus ya. Karena syariat ini bisa apa? Bisa ada nasikh dan mansuh ya. Ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas. Maka jangan megang yang awal terus ya. Karena saat itu wahyu masih turun, syariah masih bisa ditambahkan atau dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di sini yang benar adalah kita mengambil dalil yang belakangan apabila dalil tersebut datang dengan jalan yang sahih. Ya, beda kalau datangnya dengan hadis yang lemah, hadis yang palsu, ya jangan dilihat. Ya. Wa yu'malu bima au ya'malu bima yaqtadihi min wujubin au nadbin au nahwihima. Maka ketika dalil ini datang belakangan dan dia sahih, ya kita amalkan ma yaqtadihi, isinya, kandungannya, baik itu mengandung hukum wajib atau nadab atau yang semisal keduanya. Ya. Maka ketika ada dalil belakangan menunjukkan kewajiban, oh berarti ada tambahan kewajiban. Bukan berarti yang enggak, ini gara-gara ini yang awal maka tidak ada kewajiban tetap itu. Ya. Wa fil mas'alati khilafun, namun dalam masalah ini adalah terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para a'immah, para ulama. Apakah dalil yang awal tersebut kemudian ya menjadi mengkhususkan dalil-dalil setelahnya, ataukah justru dalil yang setelahnya menjadikan tambahan bagi yang sebelumnya? Ya. Dan di sini ya Imam Asy-Syaukani beliau merajihkan bahwasannya dalil yang setelah maka itu pun diamalkan, maka ada kewajiban-kewajiban sholat lainnya selain yang 5 waktu. Wa hadza arjahul qaulaini, dan inilah pendapat atau dua pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Paham ya? Paham enggak? Paham ya. Alhamdulillah. Iqra. Wa yu'akkidul wujuba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha. Naam. Wa in kana Dan wa yu'akkidu, dan menguatkan bahwasanya hukum tahiyatul masjid adalah wajib, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakannya. Ya, Iqra. Wa in kana al-imamu yakhutub. Ya. Jadi di antara hal yang menguatkan pendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid itu wajib, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat tahiyatul masjid meskipun imam sedang khutbah Jumat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap harus salat tahiyatul masjid meskipun imam sedang apa? Khutbah Jumat. Iqra. An Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati faqala asallaita ya fulan qala la qala qum farqa falau kanat at-tahiyyatu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam keadaan sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di tengah-tengah khutbah, datang ya seorang sahabat belakangan, ya di tengah-tengah khutbah. Faqal as-sallaita ya fulan, maka beliau pun menghentikan khutbah beliau dan bertanya kepada sahabat ini, apakah kamu sudah sholat? Ya. Jadi dia masuk langsung duduk, Pak. Masuk langsung duduk. Maka oleh Rasulullah SAW ditanya dulu, ya sudah sholat belum? Qala la, dia menjawab belum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kum farka, kalau gitu berdiri dulu mas, sholat dulu. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyetop khutbah beliau, sampai bertanya ngobrol, sudah sholat belum? Ya. Kemudian apa? Kemudian beliau memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Penekanan. Kenapa? Iqra.
Falau kanat at-tahiyyatu tutraku fi halin min al-ahwali la turikatil ana li'annahu qa'ada wa hiya mashru'atun qabla al-qu'udi wa li'annahu kana yajhalu hukmaha wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu wa kallamahu wa amarahu an yusalli at-tahiyyata falaula shiddatul ihtimami bittahiyyati fi jami'il awqati la tamma alaihi salamu ala al-ihtimami hadha al-ihtimami lama tamma alaihi salam hadha al-ihtimama, ya. Kenapa ihtimama? Maf'ulun mutlak, ya, masdar. Falau kanat at-tahiyyatu, di sini penulis menukil ucapan Imam An-Nawawi, ya, di dalam syarah Sahih Muslim. Falau kanat at-tahiyyatu tutrak fi halin minal ahwal, seandainya saja salat tahiyatul masjid itu sebuah sunnah yang boleh ditinggalkan, ya, di dalam beberapa keadaan, la turikatil ana, seharusnya saat itu, saat hadis itu terjadi, seharusnya boleh untuk tidak sholat tahiyatul masjid. Seharusnya tidak perlu disuruh, seandainya tidak wajib, itu maksudnya. Nah, di sini falau kanat at-tahiyyatu tutrak, ya, seandainya sholat tahiyatul masjid itu sunnah, boleh ditinggalkan, itu maknanya. Fi halin minal ahwal, dalam keadaan-keadaan, la turikatil an, harusnya pada saat itu ditinggalkan saja, nggak usah disuruh, ya. Kenapa? Li'annahu qa'ada, karena sahabat tersebut sudah duduk, ya. Padahal wahya masyru'atun qablal qu'ud, padahal salat tahiyatul masjid ini disyariatkannya sebelum atau sudah duduk? Sebelum duduk. Yang sudah kadung, sudah terlanjur, ya, ya sudah, biarkan saja, seandainya itu boleh ditinggalkan, ya. Wali'annahu kana yajhalu hukmaha, dan karena dia tidak tahu hukumnya, ya sudah, apalagi sunnah, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Wali'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khata'a khutbatahu wa kallamahu, bahkan Nabi SAW sampai memutus khutbah beliau dan diajak bicara, ditanya. Wa amarahu an yusalli tahiyyata, dan beliau memerintahkan lelaki tersebut untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, ya. Maka ini semua adalah menunjukkan benar-benar hal tersebut adalah suatu hal yang, ya, sangat ditekankan, sampai harus begitu loh, ya, menunjukkan apa? Menguatkan wajibnya hal tersebut. Karena kan mendengarkan khutbah, mendengarkan imam berkhutbah, hukumnya apa? Wajib, ya. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini falaula syiddatul ihtimam bit tahiyyah fi jamil awqat lamahtamma alaihi salam hadzal ihtimam, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar, ya, beliau, ya, kalau bukan karena beliau benar-benar memperhatikan salat tahiyat ini dalam semua waktu, nggak mungkin beliau ketika sholat Jumat sampai memotong khutbah beliau, kalau bukan itu suatu perkara yang wajib, ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini menunjukkan ketika antum datang masuk masjid, imam sedang khutbah, maka apa yang dilakukan? Tetap sholat tahiyatul masjid, ya, tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Maka sholat tahiyatul masjid ini dilakukan boleh, ya, di semua waktu. Pokoknya kalau masuk masjid maka harus sholat 2 rakaat, ya. Meskipun misalnya di waktu ketika matahari mau terbit masuk masjidnya, meskipun ketika matahari tepat di tengah, ya, langit, meskipun matahari, ya, setelah asar
dan matahari mau tenggelam, maka tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Wasil. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Ya. Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Artinya kalau muadzin sudah qomat, maka tidak boleh seseorang memulai salat sunnah. Ya. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan untuk salat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Ya. Karena terkadang ada kita dapati di beberapa masjid sudah qomat, ya, dia masih ngerjakan apa? Qobliyah, ya, dengan cepat, cek, langsung ikut jamaah. Ya. Maka saat itu, ya, ini adalah melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali yang fardu. Ya. Bagaimana Ustaz kalau sudah injury time misalnya, sudah tahiyat akhir, ya, atau ya sudah sujud terakhir, qomat, ya, maka jika memang sudah tinggal dikit lagi, ya insya Allah dapat takbiratul ihramnya imam, selesaikan dengan ringkas, kemudian ikut berjamaah. Tapi kalau baru mulai, ya, atau baru dapat 1 rakaat kemudian qomat, maka ya batalkan kemudian ikut jamaah, ya, berdasarkan hadis tersebut. Iqra. Wa an Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bihin nasu wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an. Dari sahabat Malik bin Buhainah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki, dan saat itu sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, namun dia malah terus melaksanakan salat 2 rakaat. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, manusia pun mengerumuni dia, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, as-subhu arba'an, apakah salat subuh itu 4 rakaat? Apakah salat subuh itu 4 rakaat? Hanya diingkari. Oh, sudah qomat ya sudah, berhenti, hentikan, ya. Apakah mau sambung dengan langsung, ya? Artinya harusnya diputuskan kemudian ikut subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini apabila iqamah sudah dikumandangkan, ya. Berapa menit lagi? Ada pertanyaan, bagaimana membaca nomor yang ada di kitab? Di sini kama dzakarahu al-Hafiz fil Fathi. Iya, jadi itu adalah nomor jilid dan halamannya, ya. Mujallad as-sadis itu, ya. Safah sekian, ya. Ustadz, ketika iqamah dikumandangkan ada orang yang tiba-tiba maju ke saf paling depan dengan begitu semangatnya dan melewati orang-orang yang ada di depannya yang ana anggap mereka lebih berhak daripada dia. Ya memang saf pertama itu harus berlomba-lomba ya kawan, ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma fi an-nida'i wa safil awwali." Seandainya kalian tahu pahalanya berada di saf pertama ini, maka kalau perlu diundi, ya. Jangan sampai kalah sama yang lain, itu. Maka di sini memang harus berusaha untuk ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba di saf pertama itu. Bagaimana hukumnya jika kita sholat tahiyatul masjid sebelum waktu maghrib masuk? Nggak apa-apa, ya. Jadi masuk masjid sebelum maghrib, ya, tetap boleh sholat tahiyatul masjid, tetap disyariatkan, ya. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya di waktu-waktu terlarang semua sholat tidak boleh, ya. Namun yang lebih rajih wallahu ta'ala alam, bahwasanya dan ini pendapat jumhur ulama, yaitu boleh melaksanakan yang dilarang di 3 waktu terlarang tersebut adalah sholat sunnah yang mutlaqah. Adapun sholat sunnah yang muqayyadah, yang dia memiliki sebab, dengan istilah zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab, maka itu boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu terlarang, ya. Apa contohnya sholat yang memiliki sebab? Contohnya antum sholat tahiyatul masjid, sebabnya apa? Karena masuk masjid. Sholat setelah wudu, karena sebabnya apa? Karena sudah wudu, itu, ya. Begitu pula boleh untuk mengqadha sholat, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manasya sholatan, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha." Barang siapa yang kelupaan atau ketiduran dari suatu sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Berarti kapan saja termasuk waktu terlarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika setelah asar masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Ketika masuk setelah asar langsung sholat. Maka Ummu Salamah pun menyuruh budaknya, tolong tanyakan, ya, wahai Rasulullah, bukankah ini waktu yang kau melarang kami untuk sholat di dalamnya? Kenapa kau enggak sholat di waktu ini? Maka selesai sholat beliau pun menjelaskan bahwasanya tadi setelah sholat duhur banyak orang, ya, dari utusan-utusan belajar tentang Islam, maka beliau pun mengajarkan sampai enggak sempat ba'diyah zuhur. Maka inilah, ya, pengganti tadi yang ba'diyah tadi. Nah, kata para ulama, ya, kalau sholat sunnah, ini kan mengqadha sholat apa? Sholat sunnah. Kalau beliau melaksanakan sholat sunnah di luar waktunya kan harusnya apa? Setelah zuhur. Ini dilakukan setelah asar di waktu terlarang. Padahal sholat sunnah kan nggak dikerjakan nggak apa-apa, ya tak? Tapi ini sudah sholat sunnah di luar waktunya lagi, beliau tetap melaksanakannya di waktu terlarang. Apalagi sholat sunnah yang itu waktunya, lebih min babil aula. Ini namanya qiyas aulawi, ya, paham nggak? Ya, kalau sholat sunnah yang bukan waktunya saja itu boleh dilaksanakan di waktu terlarang, apalagi sholat sunnah yang itu waktunya. Antum masuk masjid di waktu terlarang. Kapan waktu melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Yaitu waktunya ketika masuk masjid, ya dah? Maka lebih boleh lagi. Kalau sholat sunnah yang di luar waktunya saja boleh, apalagi sholat sunnah yang itu waktunya. Paham ya? Ya, nggak paham tanya sama yang paham. Apakah seorang akan mendapat pahala tambahan apabila sholat wajib dekat dengan imam? Iya. Ya. Kata Nabi, summa dana minal imam, mendekat ke imam. Ya. Makanya para sahabat berusaha untuk mendekat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sebelah kanan. Ya. Maka lebih dekat dengan imam lebih utama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik safnya laki-laki di mana? Di depan yang pertama.
Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan baginya neraka. 4 rakaat ini apakah langsung 4 rakaat atau 2 rakaat? 2 rakaat, boleh dua-duanya. Ya. Boleh langsung 4, ya, sebagaimana zahir dari hadis tersebut, arba'an. Boleh juga dua-dua berdasarkan hadis salatul laili wan nahari masna masna. Ya. Apakah pakai tahiyat awal apa enggak, Ustaz? Ikhtilafal ulama. Ya, para ulama berpendapat, ada yang berpendapat pakai, ada yang berpendapat enggak, ya. Bagi saya pribadi, ya, tidak mengapa. Bisa dilihat di dalam kitab Bughyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu. Banyak dalilnya. Bagaimana sholat orang yang terkena bisul, maaf, di daerah pantatnya? Akramanallah. Karena bisulnya keluar air apabila ketika sholat. Seperti ini maka ya ditutup saja, ya, dengan kapas atau dengan apa begitu, ya, agar tidak nanti misalnya muncrat ke sebelahnya atau gimana begitu, ya. Tapi tidak mengapa dia sholat. Apa bacaan untuk sujud syukur? Tidak ada hadis yang menunjukkan adanya lafaz tertentu dalam sujud syukur. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang masuk masjid kemudian ia sholat sunnah di shaf paling belakang, padahal ia datang di awal waktu, namun ia tetap menunggu di shaf paling belakang sampai iqamah dikumandangkan, ya, maka ini orang yang kehilangan keutamaan yang besar, ya, karena kehilangan shaf yang pertama. Bagaimana jika kita menghafal ayat yang termasuk ayat sujud tilawah? Apakah setiap mengulang-ulang perlu mengulang sujud? Iya, kalau memang mampu, ya, baca sujud lagi, baca sujud lagi, ya. Namun, ya, kalau untuk menghafal, ya, bukan dengan sengaja emang baca itu pengen sujud, baca cuma enggak, itu enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sengaja baca sujud enggak, ya. Tapi ketika seorang dia menghafal ayat pas ayat tersebut, kemudian dia sujud, nanti dia membaca lagi, kemudian dia sujud. Kalau memang itu tidak memberatkan maka silakan, ya. Tapi kalau sengaja begitu, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para salaf. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan di hadis ada beberapa barang yang ditawarkan dan kita tidak boleh menolak, seperti ditawarkan parfum. Iya, ya, termasuk disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, larangan untuk menolak parfum. Namun bagaimana jika ada teman kita yang menawarkan parfum dan kita kurang suka baunya dan kita menolaknya, apakah berdosa? Yang rajih, ya, sebagaimana disebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, hal tersebut adalah makruh, ya. Namun sebaiknya kalau itu makruh, ya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Artinya kita terima saja parfumnya, ya. Karena ketika kita meninggalkan yang makruh berarti kita mendapatkan pahala. Ya, jadi ya sudah, ya dikasih, ya sudah, dipakailah untuk menyenangkan saudara kita, ya. Jangan begitu, ya. Nah, ini kan akan gimana begitu, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.